Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Risma, yaitu menurut Insinyur Ciputra ada 3 jenis wirausaha, yaitu necessity entrepreneur, yaitu menjadi wirausaha karena terpaksa dan desakan kebutuhan hidup. Maksudnya yaitu mungkin dalam keluarga tersebut tulang punggungnya telah meninggal dunia, atau karena di PHK, dipecat, dan mencari pekerjaan di masa saat ini tuh kan juga sangat sulit, sehingga dia harus terpaksa berwirausaha. Kemudian yang kedua yaitu replicative entrepreneur, yaitu cenderung meniru-niru bisnis yang sedang ngetren sehingga rawan terhadap persaingan dan kejatuhan. Karena kayak bisnis yang ditiru itu kayak sekarang tuh trennya lagi jualan dessert box atau jualan rok brisket, kerudung. Dia tuh meniru juga kayak jualan barang-barang seperti itu. Kan persaingannya banyak, sehingga rawan juga dia dapat tidak bisa bersaing dengan yang lainnya, sehingga mungkin bisa rugi juga gitu. Kemudian yang ketiga yaitu innovative entrepreneur, yaitu wirausaha inovatif yang terus berpikir kreatif dalam melihat peluang dan meningkatkannya. Contohnya itu kayak kita tuh kalau kita beli donat kan biasa cuma bulat sama atasnya dikasih meses. Dia tuh kayak kreatif. Sekarang kan ada banyak kayak donat yang atasnya tuh dikasih kayak krim warna-warni, kemudian digambar dan dikasih kayak itunya dikasih kacang, biasanya misis ganti kacang, kemudian dikasih keju, coklat atau gimana gitu, sehingga kita tuh dapat meningkatkan peluang dalam penjualannya karena donat tersebut tuh lebih menarik daripada yang sebelumnya, dari donat yang biasa cuma yang dikasih mesis itu contohnya. Kemudian mereka orang tua lebih cenderung mendorong anak-anaknya untuk mencari pekerjaan atau menjadi karyawan. Kan orang tua itu lebih banyak pengalamannya. Kebanyakan kadang mereka itu kayak takut berwirausaha karena banyaknya resiko, sehingga memotivasi anaknya itu untuk mencari pekerjaan saja atau menjadi karyawan, jangan berwirausaha karena resikonya itu lebih besar daripada menjadi karyawan. Karena gaji orang yang berbisnis itu kan pasti ada untung ruginya. Orang tua takut bila rugi nanti tuh anaknya bisa terpuruk atau bagaimana, sedangkan kalau kita menjadi karyawan itu kan kita mendapat gaji tetap, tapi sebenarnya itu lebih baik berwirausaha sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan pada menjadi karyawan. Kemudian orang tua merasa lebih bangga, bahkan merasa terbebas bila anaknya setelah selesai kuliah mampu menjadi pegawai. Maksudnya tuh orang tua kan mengkuliahkan anaknya. Kalau kuliah kan seumpama kebanyakan kan mungkin kalau jurusan wirausaha itu mungkin dapat dihitung kan, sedangkan kayak kuliah yang jurusannya kayak kedokteran, perawat, guru, atau menjadi kayak reporter itu kan juga banyak, dan itu kan menjadi pegawai bukan berwirausaha. Jadi dia kan berwirausaha dapat ada resikonya kan, sedangkan kalau menjadi pegawai kan dia itu gajinya sudah bisa dihitung tetap, gajinya itu tetap karena dia menjadi pegawai dan dibayar oleh perusahaan tersebut gitu. Kemudian salah satu faktor lain adalah tidak ada atau sulit memiliki modal untuk berusaha. Terkadang orang tersebut takut berusaha karena dia tidak
memiliki modal cari kerjaan juga susah, mau berwirausaha pun kita tuh tidak ada modal yang cukup gitu, sehingga sulit orang tuh untuk berwirausaha dan kebanyakan lebih mencari pekerjaan karena tidak perlu banyak membutuhkan modal. Kemudian ada pun solusinya, yaitu lembaga pendidikan tinggi diharapkan mampu menciptakan jiwa wirausaha sehingga mereka mampu mandiri dan menciptakan lapangan kerja. Jadi lembaga pendidikan tinggi kayak lembaga pendidikan akhir kayak mungkin SMA, mungkin SMK, dia SMK atau perkuliahan, itu seenggaknya kita harus terdapat pendidikan berwirausaha, karena jika kita keluar dari SMA atau SMK atau kuliah kemudian kita bekerja tidak sesuai dengan jurusan kita, mencari kerja pun susah, maka kita bisa berwirausaha dengan ilmu yang telah kita dapat di pendidikan tinggi atau sekolah akhir tersebut, sehingga kita juga dapat menciptakan pekerjaan dan bisa mengurangi angka pengangguran. Kemudian pendidikan kewirausahaan atau entrepreneurship Indonesia perlu ditingkatkan. Seperti yang atas tadi, kita tuh juga harus meningkatkan pendidikan kewirausahaan, karena jika tadi kayak tidak sesuai dengan yang kita inginkan, selama kita lulusan sarjana pendidikan, kemudian kita tidak menjadi guru, kita bisa berwirausaha karena kita sudah dapat ilmu ketika di pendidikan tinggi tadi. Jadi harus ditingkatkan, karena kita tidak tahu nasib kita nanti setelah lulus itu bagaimana. Belum tentu, ya tadi kayak pendidikan jadi guru kan juga belum tentu. Jadi kita harus memiliki pendidikan kewirausahaan. Kemudian latar belakang perlunya berwirausaha, yaitu agar mampu menatap masa depan yang lebih baik. Latar belakangnya berwirausaha itu tuh mungkin dengan berwirausaha kan kita dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga kita juga dapat membantu orang-orang yang menganggur bisa mendapat penghasilan gitu. Dan mungkin dengan berwirausaha kita juga dapat menurunkan usaha yang kita buat kepada anak-anak kita untuk meneruskannya. Jadi anak-anak kita itu gak perlu harus mencari pekerjaan dan bisa menurunkan usaha yang kita dirikan tadi. Kemudian berwirausaha diharapkan seseorang mampu mandiri membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dari kita berwirausaha itu bisa mandiri, gak menggantungkan orang lain. Kan kalau kita bekerja menjadi karyawan itu kan berarti kan kita menggantungkan kayak bergantung pada bos kita itu kan, tak mandiri. Sedangkan kalau kita berwirausaha, kita mandiri, kita tahu bagaimana susahnya lika-likunya dalam berusaha, kayak pengeluarannya, pemasukannya, untung ruginya itu bagaimana kan kita juga tahu. Dan dengan berwirausaha kita dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain dan dapat mengurangi angka pengangguran. Kemudian yang ketiga yaitu menjadi bos bagi usahanya atau lebih baik membayar gaji daripada menjadi orang gajian. Kan sudah kebanyakan kan memang bos dan karyawannya kan pasti lebih kaya bosnya daripada karyawan. Karena itu berwirausaha itu baik dan dapat membantu orang lain yang pengangguran. Kemudian mengubah pola pikir. Bagaimana mengubah pola pikir baik mental maupun motivasi orang tua, dosen, dan mahasiswa agar kelak anak-anaknya dibiasakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan daripada mencari pekerjaan. Jadi kalau bisa mulai sekarang orang tua, dosen, atau sesama mahasiswa itu mengubah motivasinya, mengubah mindsetnya, daripada kita mencari pekerjaan
kenapa tidak membuat wirausaha aja, kan juga dapat itu membantu orang-orang yang pengangguran, mendapat pahala juga kan gitu. Kemudian kendala bagi seseorang untuk memulai usaha, yaitu yang pertama adanya ketakutan akan rugi atau bangkrut. Memang kalau usaha itu kan pasti ketika ada masanya kita jaya, pasti kan juga ada masanya kita jatuh, sehingga kita juga harus bisa mengatasi rasa ketakutan itu tadi, dan kita juga harus merancangkan dengan baik untuk meminimalisir kerugian atau kebangkrutan dari usaha kita. Kemudian yang kedua yaitu merasa tidak memiliki masa depan yang pasti jika berwirausaha, yaitu tadi karena kita takut rugi, dan sehingga kita itu kayak takut kalau rugi nanti masa depannya kan jadi gak sesuai. Kayak berwirausaha awalnya itu mungkin dapat usahanya itu lancar, penghasilannya banyak, kan masa depannya kan baik, tapi gara-gara ketakutan tadi sehingga kita memiliki masa depan yang tidak pasti karena ketakutan itu tadi. Jadi kita juga harus merancang untuk pengeluaran, pemasukan, untuk ruginya itu bagaimana supaya bisa diminimalisir. Kemudian yang ketiga, merasa bingung dari mana memulai usaha. Ini juga kadang bisa jadi kendala karena dia itu belum memiliki ilmu untuk berwirausaha, sehingga dia itu bingung mulai dari mana. Ketika kita berwirausaha itu kita harus apa dulu, gimana dulu. Makanya dari itu kalau bisa untuk pendidikan kayak ilmu berwirausaha itu harus ditanamkan dari sekarang, atau belajar bagaimana untuk mengelola usaha itu bagaimana gitu, supaya nanti ketika akan membuka usaha kita tidak akan bingung. Kemudian berusaha dengan cerdas, prinsipnya yaitu 1. Pahami setiap tindakan yang akan dilakukan, ikhlas, terencana, terkonsep dengan langkah-langkah dan strategi gitu, jangan sekedar iseng atau coba-coba. Jadi ketika kita berusaha itu kita harus benar-benar niat untuk berusaha, dan harus merencanakan, mengkonsep berusaha kita itu bagaimana, langkah-langkah kita itu gimana, kemudian strategi yang baik supaya kita dapat keuntungan yang banyak dari wirausaha kita itu bagaimana, dengan catatan ya keuntungannya itu ya mungkin ya dengan jalan yang baik gitu maksudnya. Jangan sekedar cuma iseng-iseng atau coba-coba berusaha. Nanti kan kalau iseng atau coba-coba kan hanya mungkin niat, tapi niatnya tuh nggak tulus, nggak ikhlas. Jadi juga dapat resiko untuk resiko kayak ruginya itu mungkin juga besar karena dia tidak memahami konsepnya, tidak merencanakan langkah-langkahnya, strateginya gimana saat berusaha. Kemudian yang kedua, peluang sukses selalu ada. Kerja keras, lurus dan benar, cermat serta hemat. Peluang sukses untuk orang yang berusaha itu pasti ada. Kayak banyak kan juga usaha-usaha yang sudah sukses, udah banyak peminatnya, banyak pembelinya. Kemudian perusahaan yang sekarang sudah besar-besar di kota-kota kan juga banyak gitu. Asal kita istiqomah, bekerja keras, berdoa, dan jangan sampai kita itu berusaha melenceng dengan kayak berbuat dusta atau bohong gitu, kayak berbuat curang, jangan sampai gitu, supaya peluang sukses itu ada buat kita. Kemudian wirausaha atau bisnis berbasis ilmu. Yang pertama A, penguasaan terhadap konsep manajemen adalah kunci sukses menjalankan bisnis atas dasar wawasan dan cara pandang ke depan yang akhirnya menjadi pilihan. Yaitu konsep manajemen yang pertama yaitu mengetahui teknik pemasaran. Kita
ketika kita berwirausaha, kita juga harus memiliki ilmu untuk berbisnis atau berwirausaha. Kita juga harus mengetahui teknik pemasaran itu bagaimana supaya kita itu mendapatkan untung yang banyak dari wirausaha yang kita buat tadi dengan jalan yang baik. Jangan mengambil keuntungan banyak dengan jalan yang tidak baik. Jangan baik. Kemudian untuk menanamkan motivasi sehingga bergerak secara dinamis dan kompak. Ketika kita berwirausaha kan pasti mungkin kita juga dibantu oleh karyawan. Kita juga harus memotivasi karyawan kita supaya semangat dan kompak untuk menjalankan wirausaha tersebut sehingga mendapatkan keuntungan yang banyak dan dapat meminimalisir kerugian. Kayak kita tuh harus dinamis, berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan, yang telah kita konsep sebelumnya, supaya tujuan kita itu tercapai gitu. Kemudian mengatur pos pengeluaran tidak besar-besar daripada tiang. Kita juga harus mengatur pengeluaran, jangan sampai pemasukan itu lebih sedikit daripada pengeluaran. Jadi kalau pemasukannya hanya sedikit, mungkin kita dapat mengurangi pengeluarannya. Tapi kalau pemasukannya banyak, kita mungkin dapat menambah pengeluarannya sehingga tidak terjadi kerugian. Karena pemasukannya sedikit tapi kita tetap pengeluarannya itu lebih banyak, jadi kan rugi gitu. Jadi harus diatur juga pos pengeluarannya. Kemudian yang B, mereka yang sukses dalam melakukan usaha atau bisnis, orang yang punya visi misi, keterampilan, keberanian dan keyakinan, integritas dan komitmen moral yang tinggi, kedermawanan, serta tidak sesekali mencoba berbuat dusta atau bohong. Jadi orang sukses dalam sukses ketika mereka berbisnis, mereka tuh mempunyai visi dan misi yang telah mereka tanamkan di hati mereka. Jadi sudah niat gitu, sudah mempunyai keterampilan dalam bisnisnya itu, kayak gimana supaya bisa bersaing, maka mereka harus terampil dan kreatif. Kemudian berani berusaha itu dan berani menanggung resiko dari usaha tersebut, dan yakin bahwa kita sudah berdoa, kita sudah berusaha, kita sudah niat, kita itu bakal sukses. Dan jangan sekali-kali mencoba untuk berbuat dusta atau bohong, karena kalau kita sudah yakin pada diri kita, kemudian kita itu melenceng berbuat dusta atau bohong, pastikan kita juga dapat balasan dari Allah gitu. Kemudian yang C, 90% orang kaya itu karena bisnis, bukan menjadi pegawai atau karyawan perusahaan. Kan kebanyakan bos itu yang kaya daripada pegawai atau karyawannya. Jadi kalau kita bisa membuat wirausaha daripada menjadi karyawan, kenapa kita tidak berwirausaha saja? Kan orang yang berwirausaha itu keuntungannya lebih banyak, mungkin memiliki keuntungan lebih banyak daripada menjadi karyawan. Kemudian yang D, kemiskinan dan kefakiran merupakan ancaman dan tantangan. Dalam berwirausaha kan pasti ada kerugian, mungkin bisa juga bangkrut, sehingga mereka terpuruk jadi miskin atau fakir. Itu pun menjadi ancaman bagi orang yang berbisnis, dan juga menjadi tantangan, karena belum tentu juga setelah kita dalam keterpurukan tadi kita dapat bisa berwirausaha lagi. Mungkin karena trauma gara-gara bangkrut, jadi gak berani berwirausaha lagi gitu, kan juga merupakan tantangan. Kemudian yang E, yakinkan bahwa bisnis merupakan perintah Tuhan dalam mencari nafkah, sehingga dekatkanlah sikap dan tata cara bisnis dengan nilai spiritual tinggi, kedermawanan, serta tidak sekali mencoba berbuat dusta dan bohong. Kita itu kan bisnis kan juga usaha,
asal bisnisnya halal, sehingga kita tuh dapat restu dari Tuhan, bisa sukses gitu kan. Mencari nafkah kan juga mendapat pahala dari bisnis tadi. Kemudian jangan lupa untuk ketika berbisnis itu kita usaha, berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan supaya bisnis kita itu lancar. Dan jangan lupa kalau kita usaha kita itu dalam kayak apa itu udah banyak pemasukan, jangan lupa untuk bersedekah. Dan jangan sekali kalau kita tuh berbuat dusta atau bohong, karena itu dapat merusak wirausaha kita karena kejelekan yang kita buat. Kemudian contoh dari Nabi Muhammad SAW, dalam berusaha kita juga harus menerapkan sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah. Contohnya sidik, jujur dan berani. Ketika kita berusaha kita harus jujur. Ketika kayak kita itu membuka lapak dagang, apa itu jual buah, timbangan, kita juga harus jujur, timbangannya tidak boleh dikurangi gitu. Dan berani untuk berusaha dan siap untuk bila kita mendapat resiko ketika berusaha. Kemudian amanah atau dipercaya. Contohnya ketika usaha kita tuh kayak kolaborasi sama usaha yang lainnya, kan orang usaha yang lain tuh kan sudah percaya sama kita untuk berwirausaha bersama, maka kita juga harus amanah sehingga tidak mengecewakan usaha yang tadi gitu. Kemudian tablik, bertanggung jawab. Ketika kita berwirausaha kita juga harus bertanggung jawab. Ketika mendapat kerugian atau itu, kita juga harus bertanggung jawab atas tadi. Jadi kita bisa bertanggung jawab untuk mengatur keuangannya itu lagi supaya bisa berputar dan kembali ke titik awal kita berusaha, yang ketika kita di titik tertinggi kita berusaha gitu. Jadi bisa bangkit lagi dari keterpurukannya, terus bertanggung jawab. Kemudian fatonah, mempunyai kecerdasan serta peduli terhadap lingkungan. Yang punya kecerdasan kayak berusaha tadi, kita harus kreatif, inovatif, dan kita harus tahu strategi pemasaran bagaimana yang baik untuk berusaha kita supaya mendapatkan keuntungan yang banyak. Dan kita juga harus peduli terhadap lingkungan. Jadi kalau seumpama kita berusaha yang menyebabkan menghasilkan limbah, kita tidak boleh sampai mencemari lingkungan karena usaha kita tadi. Jadi kita harus mungkin didaur ulang atau bagaimana sehingga tidak mencemari lingkungan. Kemudian dalam berusaha kita dapat dipercaya, ya seperti itu tadi, kita harus amanah. Kalau ada orang beli, selama kita buka online ya, beli orang tadi tuh beli warna pink, ya kita kasih warna pink. Jangan dia tuh beli baju warna pink tapi kita kasih warna ungu, kan berarti kan tidak amanah, tidak dapat dipercaya gitu. Kemudian kemampuan menghadapi berbagai karakter manusia. Dalam kita berusaha, untuk bos pastikan mereka menghadapi karyawan, kemudian mungkin sesama bos di wirausaha yang sama atau wirausaha yang lain yang berbeda, kita kan juga akan mengenal berbagai macam karakter manusia itu bagaimana, rajin atau gimana, kan gitu. Jadi dari karakter manusia tersebut, jadi menghadapi karakter manusia tersebut, kita dapat mengetahui seharusnya itu gini gitu. Kayak penyelesaiannya itu bagaimana ketika kita mengetahui bahwa karakter manusia itu kayak gini, dia itu harus diginiin gitu. Kemudian
Kemampuan dalam administrasi. Kemampuan dalam administrasi itu juga perlu dalam berwirausaha untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran, keuntungan dan kerugian yang kita dapat dalam berwirausaha. Jadi wajib memiliki ilmu tersebut. Kemudian dapat melihat risiko dalam penjualan. Itu di administrasi ataupun manajemen, sehingga kita dapat sebelum kita berusaha kan kita juga harus paham dengan ilmu administrasi, keuangan, manajemen, sehingga kita dapat melihat risiko dari penjualan yang akan kita jalankan, sehingga dapat meminimalisir kerugian dari wirausaha yang kita dirikan. Kemudian mengembangkan kreativitas dan inovasi. Ketika kita berwirausaha, kita juga harus kreatif dan berinovasi. Kan masa ini kan gak mungkin kan masa itu tetap begini-begini saja, pasti kan akan mengalami peningkatan atau bagaimana. Jadi kita itu tuntut kreatif dan inovasi. Kemudian mampu mengatur keuangan. Dalam berwirausaha kita juga wajib mampu mengatur keuangan supaya pengeluaran, pemasukan dan pengeluaran itu bisa sama-sama, kayak pengeluarannya segini, pemasukannya juga segini, supaya pengeluarannya itu tidak lebih besar daripada pemasukan, sehingga dapat menyebabkan kerugian gitu. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada yang kurang jelas. Mungkin bisa ditanyakan di forum diskusi. Kami membuka pertanyaan, satu sesinya 3 orang penanya. Kita akan membuka 2 sesi. Mungkin jika yang bertanya lebih dari 6, teman-teman bisa membantu menanggapi atau bisa membantu menjawabnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.